Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Hendra Kusuma, NIM 170303070 dari kelas Sosiologi B reguler pagi, dosen Wali, Doktorandus Yosef Ejelat. Baik, pada kesempatan ini saya mereview buku dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial yang berjudul Ekonomi Kesejahteraan. Baik, langsung saja. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Dalam Kekayaan dan Kesejahteraan 1912 dan Economics of Welfare 1920, A.C. Pigou disajikan dengan sangat koheren uraian tentang hubungan kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan sebagaimana yang ia pahami. Sebuah akun yang mempengaruhi kedua konstruksi statistik ekonomi itu tetap standar dan generasi penelitian oleh para ekonom. Tentu saja ada keraguan untuk mengadopsi perangkat Marsilian. Banyak ekonom mengikuti Smith dan Ricardo dalam memperdebatkan pasar bebas untuk laissez-faire. Yang lain berpendapat sebaliknya. Masalah besar ini sepertinya yang penting ekonomi kesejahteraan Pigou dengan kuat didasarkan pada etika utilitarian, teori seperti yang dipahami Pigou. Teori ini memberikan yang paling transparan dukungan untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran dalam arti yang signifikan secara moral. Yang kedua tentang utilitarianisme untuk Pigou, kesejahteraan ekonomi. Prasejarah dalam teori utilitas marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonom politik klasik dari Smith melalui Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Beberapa ekonom mengikuti Mill dan menjadikan ini aspek seorang jenderal pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik. Sementara yang lain menolak ini sebagai tindak ilmiah. Meskipun beberapa kesulitan matematika yang diakui dengan kecuali, bahkan mereka yang menolak utilitarianisme bisa berbuat lebih baik daripada menghitung keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan lari kuantitas barang konsumsi, dan ini telah menjadi kasus hingga abad ke-20. Utilitarisme yang diwarisi Pigou dari Marshall bukanlah Benthamisme, bukan pula utilitarianisme preferensi ordinal dari ekonomi mikro modern, melainkan utilitarianisme kepuasan, yaitu utilitarianisme yang terkait sejumlah utilitas subjektif dengan kepuasan dan keinginan. Untuk menggunakan terminologi yang akan tidak tersedia sampai abad ke-20, mereka menganggap utilitas sebagai kualia terkait dengan kepuasan, keinginan atau keinginan. Yang ketiga, Pigou dan pendiri kesejahteraan ekonomi. Arthur Cecil Pigou 1877 sampai dengan 1999 adalah seorang siswa dan anak didik Alfred Marshall dan penulis Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dalam makalah tahun 1903, Pigou secara eksplisit membahas keterukuran utilitas sebagai berikut. Definisi Fisher tanpa memperhatikan kualifikasi Fisher bahwa ukuran tersebut mengandaikan bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan secara aditif. Sebagai masalah ilmu kebijakan, para kritikus memiliki poin kuat tentang eksternal Pigou ekonomi dan disekonomi. Jika memang kami tidak dapat menyarankan kasus di mana kami mungkin mengamati disekonomi yang relevan dan dapat menilai secara wajar ekonomi eksternal, langka dan tidak dapat diprediksi, maka konsep-konsep itu hampir tidak mungkin berguna, seperti Pigou berharap, untuk ekonomi kebijakan yang koheren. Pigou diskusi tentang kasus ketidakharmonisan antara ukuran dan distribusi pendapatan nasional tidak akan berpengaruh. Hal yang sama berlaku untuk pembahasannya tentang variabilitas pendapatan nasional. Hubungan marginal yang semakin berkurang utilitas pengeluaran konsumsi untuk menghindari risiko akan ditemukan kembali oleh von Neumann dan Morgenstern dan oleh para sarjana melanjutkan pekerjaan mereka.
Yang berpengaruh adalah proyek itu sendiri, upaya untuk membangun teori ekonomi yang koheren dan rekomendasi kebijakan, dan ide-ide Pigou tentang penentu besar kecilnya pendapatan nasional yaitu efisiensi alokasi sumber daya. Awalnya, ini ada hubungannya dengan monopoli dan dampak negatif dari banyaknya penyimpangan dan equilibrium pasar. Yang keempat tentang teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi tempatkan dalam konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelumnya. CES di bidang ekonomi, usulan para kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan dengan kardinalis yang akan terus menggunakan seperti numerik dan fungsi utilitas di file teori. Ekonomi kesejahteraan Pigou seperti yang telah kita lihat terkait eratnya dengan teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini dapat diterima para ordinalis. Untuk ekonom ordinalis, itu akan menjadi penting untuk merekonstruksi aspek ekonomi kesejahteraan Pigou tanpa mengacu pada nilai-nilai utilitarian, karena mereka memahami nilai-nilai utilitarian ini adalah ekonomi kesejahteraan baru. Proyek ekonomi kesejahteraan baru kemudian memulihkan beberapa resep Pigou dan banyak lainnya tentang alokasi atau distribusi sumber daya di antara sejumlah besar industri dan pekerjaan yang berbeda, tanpa bagaimanapun penilaian apapun tentang distribusi sumber daya tersebut antara individu atau kelompok. Pada pertengahan 1400, ekonomi mikro atau ordinalis yang menjadi standar ekonomi mikro masih diajarkan hari ini, dan ekonomi kesejahteraan baru sejalan dengan ekonomi mikro itu. Sebagian besar telah dikembangkan melalui serangkaian diskusi di mana John Hicks adalah seorang konsisten dan gigih peserta Hicks adalah penulis yang luar biasa. Yang kelima tentang preferensi sosial. Fungsi kesejahteraan sosial seperti yang dikembangkan oleh Bergson, Samuelson, dan Lange adalah secara konseptual selangkah lebih maju dari ekonomi kesejahteraan baru. Di dalamnya dapat masuk prinsip memberikan jawaban pasti atau pertanyaan kebijakan publik yang lebih baik, sedangkan ekonomi kesejahteraan baru pada prinsipnya tidak bisa. Ini juga termasuk utilitar Pigou. Ekonomi kesejahteraan sebagai kasus khusus. Di sisi lain, lebih baik penilaian berdasarkan tes kompensasi dan kurva ketidakpedulian komunitas setidaknya dapat memberikan beberapa jawaban berdasarkan evaluasi ekonomi, tetapi ini tetap tidak meyakinkan karena tidak adanya kriteria untuk menilai lebih baik dan lebih buruk distribusi kesejahteraan, dan kriteria itu tetap kabur. Nampaknya pendekatan fungsi kesejahteraan sosial bersifat transendental pendekatan, dalam arti sementara Little dan ekonomi kesejahteraan baru memilih pendekatan komparatif. Sen menolak pendekatan transendental. Dalam konteksnya, dalam bab ini, orang mungkin berpendapat bahwa keduanya memiliki kekurangan, keduanya tidak adalah pendekatan terbaik transendental. Yang keenam, utilitas kesejahteraan. Pada pertengahan 1950-an, kontroversi antara kardinalisme dan ordinalisme benar disebut sudah berakhir. Untuk sebagian besar, hal itu berakhir di kelelahan di kedua sisi. Ordinalisme memegang dasar kunci dalam teori equilibrium pasar kepastian. Utilitas utama akan terus berperan dalam beberapa alasan nomik, tapi itu bukan kegunaan utama Pigou. Baik poin-poin yang membangkitkan semangat para kontroversial dan keyakinan bahwa satu pihak harus menjadi benar dan kesalahan lainnya tidak lagi menuntut banyak minat pada lingkungan nomiks. Ukuran kegunaan von Neumann dan Morgenstern tidak jelas membantu para kardinal. Dalam banyak hal, tahun 1990-an dan awal 1960-an dapat dianggap sebagai beberapa hal dari zaman keemasan untuk ekonomi kesejahteraan dan terutama tentu saja untuk ahli teori air asin. Barang publik Samuelson dan kegagalan pasar Bator mendemonstrasikan hal itu dengan atau tanpa fungsi kesejahteraan sosial atau beberapa lebih baik. Ekonomi kesejahteraan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk kebijakan publik. Yang ketujuh, kehilangan koherensi. Ekonomi kesejahteraan baru tidak tersingkir oleh ketidakmungkinan arah hasilnya, tetapi terhuyung-huyung dan terus terhuyung selama 2 dekade. Semua sama, tampaknya telah memberikan solusi dalam kesimpulannya bahwa
Meskipun fungsi kesejahteraan sosial yang konsisten tidak selalu dapat didefinisikan, konsisten teori pilihan sosial bisa jadi. Setelah kontroversi panjang, tes ini telah dirasionalkan Misan pada tahun 1973. Itu komplikasi yang muncul dari utilitas yang saling bergantung tampaknya menyiratkan hal itu. Penilaian Paretian akan membutuhkan kualifikasi lain dan mungkin tes gabungan lainnya untuk memperhitungkan nilai liberal dari lingkungan pribadi keputusan. Ini untuk mengatakan sekali lagi bahwa tes Paretian dapat dikalahkan mungkin tantangan yang dihadapi oleh ekonomi kesejahteraan di ke-20 terakhir abad kurang internal daripada eksternal. Namun demikian, ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang adalah koherensi dari sistem Pigovian. Utilitarianisme Pigot dapat mendukung keduanya, tes Paretian dan tes distribusi pendapatan, tapi ini bukan tes independen. Asumsi independen sebaliknya, kedua berasal dari kata utilitarian, hipotesis, dan terlebih lagi kesejahteraan diperoleh dari konsumsi yang lancar, dan dari mengurangi fluktuasi makroekonomi akan muncul dari hipotesis yang sama. Bagi Pigot sebaliknya, utilitas yang saling bergantung adalah komplikasi potensial untuk diasumsikan, tetapi utilitarianisme setidaknya kontra mempertahankan potensi kebenaran untuk melakukannya. Yang kedelapan, tabir ketidaktahuan. Tabir ketidaktahuan seperti yang kita temukan dalam gagasan Harsanyi dan Rawls adalah sebuah kontribusi penting untuk teori sosial normatif dan ekonomi kesejahteraan khususnya. Bagaimanapun kita membangun tabir ketidaktahuan, itu menyediakan analisis semacam objektivitas yang tampaknya tidak tersedia sebaliknya. Teori Rawlsian atau Harsanyian yang tidak memihak dapat dibuktikan detail tabir ketidaktahuan dengan menetapkan pertanyaan yang diputuskan, apa itu musyawarah diizinkan untuk mengetahui dan apa yang seharusnya menjadi milik mereka rasionalitas. Harsanyi memberikan demonstrasi seperti itu untuk utilitarianisme aditif. Untuk mereka yang telah menerima penilaian atas subjektif, tunggal kebijakan publik itu harus meningkatkan utilitas kepuasan sisa yang dapat ditunjukkan. Rawls dikritik untuk asumsi bahwa pendapatan yang tidak setara dapat menguntungkan kelompok termiskin melalui insentif Tyvus. Tujuannya bagaimanapun adalah teori etika, dan untuk etika, mengambil produksi juga dipertukarkan. Nilai-nilai ini mungkin tidak dapat direkonsiliasi dengan optimorum yang optimal. Yang ke-9, jalur yang berbeda. Pada kuartal terakhir abad ke-20, kekuatan dan batasan mewujudkan kesetaraan Pareto tampaknya tidak mungkin untuk diwujudkan, dan karena keraguan bahwa Pareto sama-sama aliansi dapat dipertahankan sebagai kriteria untuk ilmu sosial normatif. Peraturan mikroekonomi untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang ekonomi kesejahteraan didirikan bercinta. Kasus untuk pasar bebas sebagai Pareto optimal hancur, keduanya karena kondisi pasar yang bisa untuk beberapa mungkin bagi banyak orang. Tampaknya sudah waktunya untuk pendekatan baru termasuk sebagai salah satu kemungkinan. Kembali ke dan perluasan ekonomi kesejahteraan utilitarian Pigot. Meskipun memunculkan beberapa literatur yang kuat, tidak satu pun dari ini mempengaruhi konsensus pemikiran ekonomi tentang kesejahteraan dan kebijakan di abad ini. Yang ke-10, kebahagiaan dan kesejahteraan perilaku ekonomi. Secara khusus, survei kepuasan terhadap kehidupan dan aspek-aspek kehidupan tertentu menyediakan data yang relevan dengan ekonomi kesejahteraan. Kedudukan ulama seperti NG dan Layar bahwa kebahagiaan dalam pengertian ini harus menjadi pepatah untuk kesejahteraan ekonomi tampaknya melangkah terlalu jauh karena dua alasan. Yang pertama, mereka rata-rata dengan banyak variasi endoskritik di sekitar rata-rata. Lembaga yang mengakomodasi keistimewaan individu dapat memiliki manfaat yang cukup tidak langsung terlihat dalam survei kebahagiaan. Ini adalah pasar yang jenius, institusi dan subjek dari banyak teori ekonomi. Yang kedua, laporan survei adalah laporan utilitas yang diingat sebagai Kahneman berpendapat utilitas yang diingat mungkin bias relatif terhadap utilitas yang berpengalaman. Di sisi lain, fakta bahwa kebahagiaan yang dilaporkan tampaknya bervariasi secara linear dengan logaritma pendapatan real tampaknya sangat bergantung pada pertanyaan lama tentang utilitas marginal, pendapatan yang semakin berkurang, dan survei memberikan
Informasi penting, kuantitatif tentang pentingnya apa yang Pigou sebut sebagai non-ekonomi kesejahteraan, seperti kebahagiaan yang dapat dari pernikahan dan kehidupan keluarga, olahraga, inisiatif, dan pekerjaan yang stabil. Baik, itu saja review buku.